Mana letak kesempurnaannya? Kesempurnaannya justru terletak pada permohonan maaf yang disampaikan oleh Andi Pangerang Hasibuan, sehingga tidak ada keraguan sedikit pun bahwa status itu benar milik Andi Pangerang Hasibuan. Kalau Andi ini tidak meminta maaf, boleh jadi status itu milik orang lain, atau status itu misalkan ya Facebooknya dihacker oleh orang lain, atau Facebook itu dikendalikan orang lain, atau dia sebenarnya tidak main Facebook, itu adalah orang lain yang meminjam foto dia atau nama dia. Tetapi begitu Andi P. Hasanuddin ini ya, mengakui dan meminta maaf, berarti jelas bahwa perbuatan itu benar-benar dilakukan oleh subjek hukum yang memiliki pertanggungjawaban pidana, dia cakap hukum, yakni seorang pegawai dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Andi Pangerang Hasanuddin. Akhirnya, oknum ASN, pegawai Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Andi Pangerang Hasanuddin, mengunggah permohonan maaf kepada segenap warga Muhammadiyah sehubungan dengan komentarnya yang sebelumnya mengancam akan membunuh warga Muhammadiyah satu persatu. Hal itu disampaikan oleh Andi Pangerang Hasanuddin ini berkaitan dengan adanya perbedaan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah beberapa hari yang lalu. Dalam laman Facebooknya, dia mengomentari unggahan rekan sejawatnya di BRIN yang kemudian melalui komentarnya yang sangat kasar, sangat sara, menyebar kebencian, permusuhan terhadap warga Perserikatan Muhammadiyah. Dia menyatakan tidak takut, dia menyatakan akan membunuh satu persatu warga Muhammadiyah. Hal itu sekali lagi hanya karena soal perbedaan pandangan tentang bagaimana menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Sebagaimana sudah jamak diketahui, sudah sesuatu yang sangat umum, dan ini bukan hanya sekali, bahwa Perserikatan Muhammadiyah mengadopsi metode hisab dalam penentuan awal dan akhir Ramadan. Awal Ramadan, Muhammadiyah menetapkan metode hisab yang pada pokoknya metode ini tidak mewajibkan untuk melakukan penginderaan terhadap hilal atau bulan baru, melainkan cukup melakukan perhitungan terhadap masuknya bulan baru. Sepanjang secara astronomi matematis perhitungan bulan itu sudah masuk pada bulan baru, maka Muhammadiyah menetapkan bahwa itu adalah saat pelaksanaan bulan baru Ramadan kalau dalam konteks penetapan 1 Ramadan, dan itu saat bulan baru Syawal dalam konteks penetapan Idul Fitri. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tahun ini, tahun 2023 ini, Muhammadiyah menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah jatuh pada hari Jumat tanggal 21 April 2023. Memang benar bahwa penetapan Hari Raya Idul Fitri yang ditetapkan oleh Perserikatan Muhammadiyah ini berbeda dengan ketetapan pemerintah yang pada saat hari Kamis yang lalu setelah melakukan pemantauan hilal di sejumlah wilayah di seluruh Indonesia melalui laporan-laporan yang dikumpulkan oleh Kementerian Keagamaan, kemudian tidak mendapati hilal pada hari Kamis yang lalu, maka kemudian Kementerian Agama melakukan penetapan atau isbat bulan Ramadan digenapkan menjadi 30 hari, sehingga pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah jatuh pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023. Sebagaimana beredar di sejumlah sosial media bahwa akhirnya Andi P. Hasanuddin, ya, Andi Pangerang Hasanuddin ini diketahui sedang mudik ke Jombang ke rumah orang tuanya dan sempat disusul oleh Kokam wilayah di sana. Dan akhirnya dia menulis surat pernyataan permintaan maaf dan sekaligus siap untuk diproses lebih lanjut. Artinya dia sudah siap untuk diproses secara hukum. Dan sudah ada statement resmi dari Pemuda Muhammadiyah Yogyakarta, juga Kokam dari Jawa Tengah,
bahwa pada pokoknya mereka mengecam keras dan meminta aparat penegak hukum untuk melakukan proses hukum terhadap Andi Pangeran Hasanuddin ini. Ada dua soal yang harus kita telah lebih lanjut. Pertama, soal permintaan maaf yang disampaikan oleh Andi Pangeran Hasanuddin kepada Perserikatan Muhammadiyah. Tentu pernyataan permohonan maaf ini belum selesai, kecuali sudah ada respon resmi dari Muhammadiyah. Karena tegas-tegas yang diancam akan dibunuh satu persatu adalah warga Perserikatan Muhammadiyah. Dalam konteks menanggapi permohonan maaf yang disampaikan oleh Andi Pangeran Hasanuddin ini, Muhammadiyah memiliki dua opsi. Opsi yang pertama, memaafkan. Opsi yang kedua, tidak memberikan maaf. Karena baik memberikan maaf atau tidak memberi maaf, itu adalah hak Muhammadiyah. Dan yang kedua, berkaitan dengan proses hukum. Nah, dalam konteks proses hukum ini tidak ada pengaruhnya apakah permintaan maaf itu diterima atau permintaan maaf itu ditolak, karena unsur pidananya telah terpenuhi. Dan ketika Andi Pangeran Hasanuddin meminta maaf, dan boleh jadi Muhammadiyah juga memaafkannya, ini hanyalah alasan yang bisa meringankan bahwa Andi Pangeran Hasibuan telah menginsyafi kesalahannya dan Muhammadiyah telah memaafkannya. Tetapi secara unsur pidana, tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh Andi Pangeran Hasibuan ini telah selesai sempurna. Di mana letak selesainya? Letak selesainya saat dia menulis status di Facebook dengan komentar yang pada pokoknya akan membunuh warga Perserikatan Muhammadiyah. Mana letak kesempurnaannya? Kesempurnaannya justru terletak pada permohonan maaf yang disampaikan oleh Andi Pangeran Hasibuan, sehingga tidak ada keraguan sedikit pun bahwa status itu benar milik Andi Pangeran Hasibuan. Kalau Andi ini tidak meminta maaf, boleh jadi status itu milik orang lain, atau status itu misalkan ya Facebooknya dihacker oleh orang lain, atau Facebook itu dikendalikan orang lain, atau dia sebenarnya tidak main Facebook, itu adalah orang lain yang meminjam foto dia atau nama dia. Tetapi begitu Andi P. Hasanuddin ini ya, mengakui dan meminta maaf, berarti jelas bahwa perbuatan itu benar-benar dilakukan oleh subjek hukum yang memiliki pertanggungjawaban pidana, dia cakap hukum, yakni seorang pegawai dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Andi Pangeran Hasanuddin. Dan saya kira aparat penegak hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Direktorat Tindak Pidana Cyber yang fokus menangani masalah itu, bisa segera dan serta-merta melakukan penyelidikan sehingga bisa segera ditingkatkan pada penyidikan, di mana dalam proses penyelidikan dan penyidikan ini kepolisian bisa mengeluarkan laporan model A, di mana laporan model A itu cukup ya dilakukan oleh internal kepolisian melalui patroli cyber, dan kemudian ditindaklanjuti melalui pemanggilan sejumlah saksi, juga ahli, dan termasuk pemanggilan terhadap Andi Pangeran Hasanuddin untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan saya mendengar tadi dari pernyataan resmi Pemuda Muhammadiyah Yogyakarta bahwa Divisi Hukum PP, Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan segera melaporkannya. Tapi saya ingin tegaskan, ada tidaknya laporan dari Muhammadiyah itu tidak menghalangi kepolisian untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini. Kenapa? Karena kasus ini bukan kasus terkait pencemaran nama baik Muhammadiyah, tapi ini berkaitan dengan kasus menyebarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ini adalah delik umum, delik yang bisa langsung diproses tanpa menunggu laporan, sama seperti Gus Nur. Saat Gus ditangkap itu salah satunya dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, walaupun akhirnya tidak terbukti di persidangan kalau pada kasus Gus Nur. Tapi saat itu Gus Nur bisa diproses meskipun Jokowi yang di dalam mubahalah Gus Nur dikatakan oleh Bambang Tribulyono Jokowi tidak punya ijazah asli, yang ada hanya ijazah palsu. Jokowi tidak perlu membuat laporan. Jokowi juga tidak kemudian diperiksa sebagai saksi. Nah, pada kasus Andi P. Hasanuddin juga bisa diterapkan ya secara sama dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Jadi tidak harus menunggu laporan dari Muhammadiyah. Polisi bisa bergerak untuk apa? Untuk memberikan kepercayaan pada publik bahwa
Polisi kita benar-benar menegakkan hukum. Polisi kita benar-benar melindungi harkat dan martabat setiap warga negara, termasuk di dalamnya harkat dan martabat Persyarikatan Muhammadiyah yang merupakan warga negara Indonesia. Kecuali kalau ujaran itu ditujukan kepada organisasi-organisasi yang tidak eksis di negeri ini. Misalkan ditujukan kepada ISIS, ditujukan kepada organisasi di Eropa, atau mungkin juga walaupun di negeri ini kalau itu ditujukan kepada OPM, karena OPM jelas-jelas melakukan makar, maka polisi bisa saja tidak perlu menindaklanjuti. Tapi kalau ini ujaran itu disampaikan terhadap Muhammadiyah, warga negara Indonesia yang sah, diakui oleh konstitusi sebagai salah satu ormas tertua di Indonesia, maka polisi harus mengambil inisiatif untuk segera menyelidiki dan menyidik kasus ini tanpa harus menunggu laporan dari Muhammadiyah. Walau akhirnya tentu saja polisi perlu memanggil saksi dari Muhammadiyah untuk mengkonfirmasi sikap resmi Muhammadiyah terkait kasus ini apa. Apakah mengecam, apakah berterima kasih, apakah tiada maaf, apakah memaafkan, dan seterusnya. Tapi yang jelas keterangan dari Muhammadiyah hanya bersifat untuk mengkonfirmasi apakah kasus ini ada sesuatu yang bisa meringankan atau memberatkan, tapi bukan untuk mengkonfirmasi unsurnya terpenuhi atau tidak. Unsurnya terpenuhi atau tidak itu kembali kepada ujaran yang dilakukan oleh Andi Pangeran Hasanuddin ini. Dan untuk mengkonfirmasi itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Direktorat Tindak Pidana Cyber hanya cukup mengambil keterangan dari ahli, yakni ahli ITE, tentang untuk membuktikan bahwa benar-benar ya konten tadi sudah disebarluaskan, bisa diakses masyarakat, walaupun akhirnya dihapus, walaupun akhirnya akunnya dikembok. Kedua, ahli bahasa bahwa ujaran ya ingin membunuh satu persatu ya warga Muhammadiyah adalah ujaran kebencian, bukan ujaran kasih sayang, ujaran permusuhan, bukan ujaran persaudaraan. Dan juga butuh ahli pidana yang menjelaskan bahwa unsur-unsur pasal pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE telah terpenuhi. Jadi kita harapkan kepolisian bekerja keras dan siang malam untuk segera menaikkan statusnya menjadi tersangka. Dan karena pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE itu adalah pasal dengan pidana maksimum 6 tahun penjara, maka polisi harus menahan segera. Harus segera melakukan penahanan terhadap Andi Pangeran Hasanuddin ini. Kenapa? Karena ancaman pidananya lebih dari 5 tahun, sementara KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dengan status tersangka yang ancaman pidananya lebih dari 5 tahun. Apa sih tujuan kasus ini harus diproses secara hukum? Tujuannya yang pertama tentu saja karena kita negara hukum. Setiap pelanggaran kejahatan yang melanggar norma-norma hukum yang berlaku di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia maka harus diproses secara hukum. Yang kedua, agar memberikan keadilan kepada siapa? Kepada seluruh masyarakat, wabil khusus kepada warga Perserikatan Muhammadiyah. Kenapa diproses hukum memberikan keadilan? Iya, karena dengan demikian ada perlindungan yang diberikan negara kepada warga negaranya dari ujaran-ujaran kebencian, ujaran-ujaran ancaman, bahkan kebencian itu dikonfirmasi dengan ancaman pembunuhan. Yang ketiga, untuk menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum bagi siapa? Bagi segenap rakyat Indonesia bahwa melakukan kejahatan itu pasti dihukum. Jangan sampai ada orang melakukan kejahatan lolos dari jerat hukum. Sehingga ini akan memicu warga negara lainnya untuk melakukan kejahatan yang sama karena ada presiden kejahatan ternyata tidak diproses secara hukum. Yang keempat, tentu saja harus memberikan efek jera kepada Andi P. Hasanuddin ini agar dia bisa menginsyafi kesalahan, agar dia bisa merenungi akibat perbuatannya nanti di penjara, agar dia bisa paham bahwa membunuh satu persatu warga Muhammadiyah itu tidak bisa dilakukan, yang ada dia sendiri yang masuk penjara, agar dia bisa menjaga tangan, lisan, dan juga tulisan dia, karena salah kaki paling jatuh, salah tangan paling kena tangan, tapi kalau salah mulut nyawa bisa melayang, salah omongan bisa berujung penjara. Dan tentu saja kita juga punya alasan lain, ini kita tidak ridho punya uang dari pajak rakyat yang masuk dalam APBN untuk membayar orang-orang seperti Andi Pangeran Hasanuddin ini. Baik, itu